Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai sejarah Afrika, yang dimana untuk materi ketiga ini kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan tradisional di Afrika. Nah, apa aja sih kerajaan-kerajaan tradisional tersebut? Yuk kita simak videonya ya. Nah, untuk yang pertama itu ada kerajaan dagang Afrika pada abad ke-8 sampai abad ke-16. Pada masa sebelum penjajahan Eropa, benua Afrika memiliki sejumlah kerajaan besar yang makmur karena perdagangan, terutama emas dan garam. Kerajaan-kerajaan seperti Ghana, Mali, dan Songhai di Afrika Barat, serta kerajaan Kilwa di Afrika Timur menjadi pusat ekonomi dan kebudayaan penting dalam menghubungkan Afrika dengan dunia Islam dan juga Eropa. Nah, yang pertama itu untuk pusat dagang dan kebudayaan. Salah satu kota terkenal pada masa itu adalah kota Timbuktu, yang pada abad ke-16 menjadi pusat perdagangan sekaligus ilmu pengetahuan di bawah pemerintahan Askia Muhammad dari kerajaan Songhai. Menurut catatan sarjana muslim seperti Leo Africanus dan Mahmud Al-Qati, Timbuktu memiliki istana megah, pasar yang ramai dengan perdagangan kain Eropa, serta banyak toko dan bengkel kerajinan. Kota ini juga terkenal dengan perpustakaannya dan menjadi tempat berkumpulnya para ulama Islam dari berbagai wilayah. Selanjutnya, kerajaan Ghana, Mali, dan juga Songhai. Kerajaan Ghana muncul sekitar abad ke-8 dan menjadi kaya karena perdagangan emas dan garam yang melewati Sahara. Setelah Ghana runtuh pada abad ke-13, muncul kerajaan Mali yang mencapai puncak kejayaan pada awal abad ke-14. Namun setelah Mali melemah, kekuasaannya digantikan oleh kerajaan Songhai yang wilayahnya bahkan lebih luas dan mencapai puncak kemakmuran di bawah Askia Muhammad. Lalu ada tokoh dan catatan sejarah. Beberapa tokoh penting yang mencatat kehidupan Afrika kala itu antara lain, yang pertama ada Al-Bakri, ahli geografi dari Cordoba yang menggambarkan istana megah dan tatanan sosial kerajaan Ghana. Kemudian yang kedua ada Ibnu Battuta, pengelana asal Maroko yang menulis tentang keadilan dan kemakmuran rakyat Mali serta ketertiban kehidupan sosial di sana. Lalu yang terakhir adalah Leo Africanus, sarjana muslim dari Spanyol yang menggambarkan Mali dan Timbuktu sebagai kota berpendidikan maju dalam perdagangan serta kebudayaan Islam. Kemudian ada sistem dan jalur perdagangan. Afrika memiliki jaringan perdagangan yang luas dan terorganisasi. Afrika dengan Barat menghubungkan Afrika Barat dengan Afrika Utara. Kemudian di sisi lain ada pantai timur Afrika seperti Kilwa, Mombasa, dan juga Mogadishu, menjadi pusat perdagangan Samudra Hindia, tempat pedagang Arab, India, dan juga Cina menukar kain sutra, rempah-rempah, emas, gading, dan besi. Kemudian untuk komoditas utama, barang dagangan utama Afrika adalah emas dan garam, dua komoditas bernilai tinggi yang menjadi dasar ekonomi kawasan Afrika. Tambang garam seperti di Tagaza menghasilkan garam putih murni yang menjadi alat tukar setara dengan emas. Kemudian yang keenam ada peranan kota dan pasar. Pasar-pasar besar di kota seperti Marrakesh, Timbuktu, dan Kilwa menjadi pusat pertukaran barang dari berbagai wilayah. Pedagang dari Afrika, Arab, dan Eropa melakukan tawar-menawar dengan teratur yang menunjukkan bahwa ekonomi Afrika kala itu sudah sangat maju. Nah, kemudian selanjutnya ada kerajaan hutan di Afrika. Ketika bangsa Portugis mulai menjelajahi pantai Afrika pada abad ke-15, mereka awalnya berperilaku agresif dengan menjara desa-desa pesisir. Namun, setelah menyadari adanya kerajaan kuat di pedalaman seperti Kongo dan Benin, sikap mereka berubah menjadi lebih diplomatis. Hubungan dagang dan persahabatan pun terjalin antara kerajaan-kerajaan Afrika dengan bangsa Eropa, khususnya Portugis. Raja Benin juga mengirim utusan ke Lisbon yang menunjukkan tingginya tingkat diplomasi dan kerajaan Afrika pada saat itu. Nah, untuk hubungan diplomatik dan persaingan dagang, selama lebih dari 1 abad, hubungan diplomatik antara Benin dan Portugal berjalan dengan baik. Orang-orang Benin mulai belajar bahasa Portugis dan para pedagang Eropa pun diterima di sana. Namun persaingan dagang antara bangsa Inggris, Prancis, Belanda, dan Portugis segera dimanfaatkan oleh para penguasa Afrika. Para raja di sepanjang pantai Guinea menggunakan kekuatan militer dan diplomasi untuk mengimbangi pengaruh Eropa, bahkan mengadu domba kekuatan Barat demi kepentingan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, perkembangan kerajaan-kerajaan hutan. Di wilayah hutan Afrika Barat, 2 kerajaan besar berkembang pesat, yaitu Ife dan Benin. Kota Ife yang muncul sekitar 1200 Masehi dikenal karena seni penunggunya yang luar biasa indah.
Kerajaan Benin mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-15 yang dikenal dengan masyarakat yang beradat, taat hukum, dan terorganisasi dengan baik. Untuk struktur pemerintahan dan kehidupan sosial, Kerajaan Benin ini memegang kekuasaan mutlak baik dalam pemerintahan maupun dalam urusan keagamaan. Pemerintahan dijalankan oleh para penasihat yang mengurus urusan militer, ekonomi, dan juga pertanian. Kemudian dalam kehidupan keagamaan, rakyat Benin sering mengadakan upacara kurban manusia, terutama untuk menolak bala atau memperingati pesta kerajaan. Untuk kehidupan budaya dan ekonomi, Kota Benin terkenal sebagai metropolis besar dengan sistem sosial dan ekonomi yang maju. Para pemburu memiliki status sosial tinggi, terutama pemburu gajah yang dianggap pahlawan karena keberanian dan juga keahliannya. Dalam bidang ekonomi, Benin sudah menjadi pusat perdagangan besar sebelum kedatangan Eropa. Mereka memperjualbelikan hasil besi, senjata, ukiran, bahan makanan, serta menggunakan mata uang logam dan juga kerang. Kemudian adanya perdagangan budak dan kemerosotan. Awalnya perdagangan antara Afrika dan Eropa bersifat saling menguntungkan. Namun hubungan tersebut berubah ketika perdagangan budak mulai berkembang. Surat Raja Kongo, Nzinga Bemba, kepada Raja Portugis menunjukkan kekecewaannya atas penjarahan rakyat oleh pedagang Portugis. Dalam satu abad, hampir 1 juta orang dari Kongo dan Angola dijadikan budak oleh bangsa Eropa. Selanjutnya ada kerajaan daerah hutan tropis Afrika Barat. Nah, dari segi geografi dan penduduknya, Afrika Barat terbentang dari pantai Atlantik di barat hingga pegunungan Kamerun di timur, dan dari Gurun Sahara di utara hingga Teluk Guinea di selatan. Wilayah ini dahulu merupakan jajahan bangsa Eropa, terutama Perancis. Kemudian untuk peradabannya, peradaban Sudan, yaitu Sudanic Civilization. Peradaban Sudan berkembang karena faktor lingkungan, bukan ras. Masyarakatnya hidup agraris dengan sistem shifting cultivation atau berpindah ladang dan teknik slash and burn. Aktivitas ini memicu migrasi dan interaksi antar kelompok, mempercepat penyebaran budaya ke berbagai daerah. Kemudian Nigeria, Yoruba, dan Edo. Sebelum tahun 1000, kebudayaan Sudan telah masuk ke wilayah Nigeria berkembang dari peradaban dengan teknologi besi. Pertumbuhan penduduk dan masuknya tanaman Asia Tenggara mempercepat perkembangan etnis besar seperti Yoruba dan juga Edo. Orang Yoruba berasal dari Ife yang mendirikan kota kerajaan besar Oyo serta kota-kota seperti Ibadan, Lagos, dan Abeokuta. Kemudian kerajaan Benin yang dipimpin oleh Oba Oueare yang dikenal karena kemajuan seni perunggu serta perdagangan pantainya. Namun pada 1897 Benin jatuh ke tangan Inggris yang menandai berakhirnya kejayaan kerajaan-kerajaan hutan di Nigeria. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai kerajaan-kerajaan tradisional di Afrika. Nah, semoga dengan penjelasan tadi dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman terkait kerajaan-kerajaan tradisional yang pernah ada di Afrika. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dadah!